Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wawan. Oke, saat ini kita temanya adalah melawan kecemasan dengan teknik yang sangat mudah. Oke. Banyak orang di luar sana mengalami gangguan cemas berlebih gitu ya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan mungkin, mengapa orang menjadi cemas? Nah, biasanya di sini pertama adanya peristiwa tertentu yang mengubah perilaku. Jadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Nah, peristiwa ini masuk ke alam bawah sadar sehingga mengubah perilaku seseorang. Misalnya ada 10 orang atau 5 orang lah naik sebuah mobil minibus misalnya. Nah, tiba-tiba mobil itu ditabrak dari belakang. Ini mungkin 3 atau 4 orang itu menganggap hal itu biasa saja. Tapi mungkin 1-2 orang menganggap itu hal luar biasa. Jadi ada ketakutan yang mempengaruhi pikiran, dan mulai saat itu orang tersebut takut naik mobil. Bisa jadi karena ketakutan berlebih. Jadi memang tiap orang untuk menanggapi sebuah peristiwa itu mempunyai hasil akhir yang beda gitu. Itu salah satu contoh real. Nah, kemudian misalnya dia cemas karena menderita penyakit tertentu. Misalnya bagi penderita GERD, misalnya dia menderita asam lambung yang berlebih sehingga sampai sulit bernapas atau segala macam gitu. Itu menimbulkan kecemasan yang berlebih juga. Itu salah satu contoh misalnya. Tuh misalnya dia kecelakaan, dia ada sesuatu organ tubuhnya yang terganggu. Nah, itu bisa menimbulkan kecemasan berlebih. Nah, misalnya juga kemudian faktor keturunan. Ini faktor keturunan ternyata mempunyai 5 kali lebih besar resikonya. Jadi kalau misalnya ada faktor keturunan yang keturunannya ada orang yang cemas berlebih. Nah, ini risiko untuk mendapatkannya itu, untuk turunannya tersebut itu 5 kali lebih besar gitu ya, karena memang mungkin faktor ada genetik dan lain sebagainya, juga mungkin khawatiran karena mempunyai hubungan darah dan segala macam di situ. Nah, kemudian jenis kelamin juga mempengaruhi. Wanita itu biasanya katanya sih lebih rentan mengalami hal ini, karena memang wanita ini itu memang lebih menonjol dari sisi emosi, sedangkan laki-laki dari sisi analisa atau logika. Mungkin faktor ini juga yang menentukan bahwa wanita rentan mengalami gangguan cemas berlebih gitu. Nah, kemudian misalnya orang tersebut pernah menggunakan narkoba atau miras dalam dosis yang berlebih, ini biasanya memang mempengaruhi saraf-saraf ya, untuk mempengaruhi pikiran dan segala macam. Ini banyak kecemasan yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa masa lalu gitu. Oke. Kemudian biasanya kecemasan ini tanda-tandanya misalnya adalah seorang biasanya sulit untuk tenang dalam menghadapi apapun. Kemudian reaksinya misalnya suka memeriksa berulang-ulang, misalnya seperti kalau mau meninggalkan rumah memeriksa kompor berulang-ulang, kunci pintunya sudah terkunci atau belum, misalnya motornya mungkin yang di luar, kunci-kunci motornya ada apa belum, itu berulang-ulang. Bahkan mungkin kalau sudah sampai tengah jalan pun dia akan balik lagi untuk memeriksa gitu. Nah, ini kekhawatiran kecemasan berlebih ini yang kadang
membuat seseorang jadi terganggu gitu. Kemudian juga takut berbuat salah yang berlebih. Nah, orang seperti ini juga mungkin nanti akan menjadi orang yang banyak pasif atau diam, karena memang orang ini menjadi sangat takut untuk berbuat salah gitu. Kemudian biasanya orang yang punya kecemasan berlebih ini juga dia menarik ketakutan untuk peristiwa yang belum terjadi di masa depan. Jadi dia mempunyai ketakutan banyak hal yang belum terjadi gitu. Jadi misalnya dia mau ke Bandung lah misalnya. Nah, ketika di sana dia mungkin mengkhawatirkan perjalanannya, mengkhawatirkan macet, mengkhawatirkan kendaraan yang ditumpangi dan segala macam. Itu contoh gampangnya seperti itu. Banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang belum terjadi dan dimasukkan ke dalam pikiran. Itu ya. Nah, biasanya orang yang punya kecemasan berlebih juga ini tidak suka bergaul atau di tempat keramaian. Jadi orang seperti ini sulit sekali untuk berada di tempat yang ramai dan sulit bergaul, dia penyendiri gitu ya. Biasanya dia berdialog dengan diri sendiri dan berdialognya itu menarik kecemasan-kecemasan dalam diri atau pikiran-pikiran negatif gitu. Kemudian juga kalau misalnya ada berita kematian, orang ini mempunyai ketakutan yang berlebih terhadap kematian. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal sebelah rumahnya atau temannya meninggal segala macam, dia mempunyai kecemasan menarik berita tersebut ke dalam dirinya. Oke. Kemudian kecemasan ini juga misalnya secara gejala-gejala medisnya, biasanya orang ini menjadi sesak napas, atau misalnya kaki kesemutan atau kaku, dada sebelah kiri mungkin sakit ya, mual dan muntah, mulut kaku, atau gejala-gejala lain gitu ya. Biasanya memang ada gejala-gejala lain juga mungkin yang tidak saya sebutkan di sini. Oke. Nah, sebenarnya kecemasan ini larinya dari pikiran sebetulnya. Jadi ketika Anda mengalami hal ini, maka Anda harus mendengarkan afirmasi ini atau sugesti ini, bahwa ketika Anda ingin sembuh dari kecemasan berlebih tersebut, ketika Anda ingin sembuh dari kecemasan yang berlebih tersebut, Anda harus mendengarkan afirmasi atau sugesti ini, bahwa ketika Anda berpikir sehat, maka Anda akan sehat. Namun, ketika Anda berpikir sakit, maka Anda akan sakit. Ketika Anda berpikir lemah, maka Anda juga akan menjadi lemah. Hal-hal yang kecil hindari menjadi besar. Ucapkan selalu bahwa saya sehat, saya hebat, saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Oke, sekali lagi saya katakan, ketika Anda mengalami hal ini dan Anda ingin untuk sembuh, maka berpikirlah bahwa Anda sehat. Berpikirlah bahwa Anda kuat. Berpikirlah bahwa Anda hebat. Dan ketika semua pikiran-pikiran positif itu masuk dalam diri Anda, rasakan diri Anda menjadi jauh lebih sehat, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Kemudian hal-hal kecil hindari menjadi besar. Hal-hal kecil tersebut selesaikan, atau ketika hal-hal kecil tersebut hanya ketakutan imajinasi dalam diri Anda saja, maka hilangkan saja ketakutan tersebut. Oke? Sekali lagi saya ucapkan, berpikirlah Anda sehat,
Berpikirlah Anda kuat, berpikirlah Anda hebat. Ketika hal itu terjadi dalam diri Anda, maka Anda menjadi orang yang luar biasa, Anda menjadi orang yang hebat, dan Anda bisa melakukan hal-hal positif apapun yang Anda mau. Oke? Hal-hal yang kecil hindari menjadi besar. Oke, mulai saat ini dan seterusnya rasakan perubahan itu dalam diri Anda. Oke, bagus. Mulai saat ini dan seterusnya katakan dalam diri Anda bahwa saya hebat, saya kuat, saya bisa melakukan hal-hal positif apapun dalam diri saya. Oke. Salam semangat, salam sukses, tetap semangat di masa sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.